warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep himpunan. Oke, di sini yang akan dibahas adalah apa yang disebut sebagai himpunan, lalu bagaimanakah cara menyatakan suatu himpunan, bagaimana pula menyatakan keanggotaan dari suatu himpunan, dan yang terakhir apa yang disebut sebagai bilangan kardinal atau kardinalitas. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Istilah himpunan identik dengan kata kumpulan. Lalu, apakah kita bisa menyebut setiap kumpulan sebagai suatu himpunan? Untuk tahu, mari simak definisinya berikut ini. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan benda-benda real atau abstrak yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kumpulan tersebut harus dapat didefinisikan dengan jelas agar dapat dibedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah kumpulan semua huruf alfabet. Di sini merupakan suatu himpunan karena setiap huruf dari A sampai Z dapat masuk ke dalam himpunan tersebut. Jadi jelas ya, merupakan suatu himpunan. Yang kedua adalah kumpulan angka yang lebih besar dari 1. Di sini bukan merupakan suatu himpunan karena kurang jelas. Yang lebih besar itu apanya? Apakah lebih besar ukurannya, tebal tipisnya, tinggi pendeknya, atau bahkan nilainya? Karena kita tidak tahu, berarti bukan merupakan suatu himpunan. Yang ketiga adalah kumpulan bilangan bulat lebih dari 1. Di sini merupakan himpunan berbeda dengan yang contoh kedua tadi, karena di sini kumpulan tersebut jelas pada bilangan bulat. Tinggal kita ambil nilainya yang lebih dari 1. Berarti didapat anggotanya adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kumpulan makanan yang enak. Nah, di sini bukan merupakan himpunan karena definisi enak itu juga berbeda-beda. Selera makan orang juga berbeda. Jadi di sini menyebabkan anggotanya berbeda, maka bukan merupakan suatu himpunan. Jadi jelas ya, di sini kita bisa membedakan mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Perhatikan pula bahwa yang bukan merupakan contoh himpunan itu mengandung kata sifat seperti besar, kecil, enak, indah, dan seterusnya. Kemudian, objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Bila perlu dengan indeks seperti A1, B1, C1. Kemudian elemennya dinyatakan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal, dan di antara unsurnya dipisahkan dengan tanda koma. Materi yang kedua adalah bagaimana cara menyajikan himpunan. Untuk menyajikan suatu himpunan dapat dengan 3 metode, yaitu metode roster, deskriptif, dan rule. Yang pertama adalah metode roster, yaitu dengan cara tabulasi atau mendaftar anggotanya. Yang kedua adalah metode deskriptif, yaitu menyebutkan syarat keanggotaannya. Dan yang ketiga adalah metode rule, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Kita simak contohnya. Di sini diketahui himpunan K dengan anggota A, B, C. Jangan lupa diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian pada metode deskriptifnya dapat kita sebutkan syarat keanggotaannya adalah himpunan K adalah 3 huruf abjad Latin pertama. Kemudian untuk notasinya dapat dituliskan K sama dengan buka kurung kurawal X, kemudian ada garis, X lagi adalah 3 huruf abjad Latin pertama. Jadi di sini cara penulisannya adalah buka kurung kurawal, kemudian diambil elemen himpunannya, dapat diambil sembarang variabel, boleh X, Y, Z, terserah. Kemudian ada garis lurus, itu dibacanya adalah sedemikian hingga atau di mana. Kemudian kita sebutkan syarat keanggotaannya. Jadi di situ tadi K adalah himpunan K adalah X sedemikian hingga X 3 huruf abjad Latin pertama. Kemudian contoh yang lain, misalnya di sini untuk metode rule-nya kita punya himpunan L X demikian hingga X lebih dari 3 kurang dari 11 di mana X adalah bilangan genap.
Kemudian pada metode deskriptif dapat kita tuliskan himpunan L adalah bilangan genap yang terletak antara 3 dan 11. Berarti pada metode rosternya kita daftar anggotanya adalah 4, 6, 8, dan 10. Yang ketiga adalah keanggotaan suatu himpunan. Untuk menyatakan keanggotaan dan bukan keanggotaan dari suatu himpunan dapat dinotasikan dengan huruf alfabet seperti huruf E dalam alfabet Yunani. Jadi di sini nanti dibacanya adalah elemen atau anggota. Nih ada X, E, A. Jadi di sini dibaca berarti X merupakan anggota himpunan A. Namun jika ditubuhi tanda slash itu berarti bahwa X bukan merupakan anggota A. Kita simak contohnya. Jika A anggotanya adalah 1,3. Jadi di sini 1 adalah anggota A, kemudian 3 anggota A, sedangkan 10 bukan anggota A. Maka dapat kita tuliskan bahwa 1 elemen A, 3 elemen A, dan 10 bukan elemen A. Kemudian yang keempat adalah kardinalitas atau bilangan kardinal. Kardinalitas bilangan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Di sini dinotasikan dengan N, kemudian di dalam kurungnya kita sebutkan nama himpunannya itu apa, atau bisa dinyatakan dengan nama himpunan yang diapit oleh 2 garis yang tegak. Kita simak contohnya. Di sini ada himpunan A, di mana A adalah himpunan X dan demikian hingga X kurang dari 10, di mana X-nya adalah bilangan prima. Kita daftar dulu anggotanya dari A. Bilangan prima yang kurang dari 10, berarti anggotanya A adalah 2, 3, 5, 7. Kita dapat menghitung banyaknya anggota A dengan membilang seperti biasa, berarti di situ ada 4 anggota. Berarti kardinalitasnya atau NA-nya adalah 4.